Orang yang menegakkan solat, aqimis salata li dzikri, dirikanlah solat. Cara solatnya gimana? Tunjukkan saya satu ayat dalam Al-Quran. Angkatlah takbiratul ihram, baca iftitah, baca fatihah, baca ayat. Itu tidak ada dalam Quran. Lalu teknisnya bagaimana? Hadis. Kenapa Ustaz tidak jelaskan? Saya menjelaskan secara umum bahwa semua perbuatan kita ini berdasarkan hadis. Karena kalau tidak ada tuntunan hadisnya, gimana kita mau bisa beramal? Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Alladzina yunfiquna amwalahum, mereka yang mengeluarkan zakat harta mereka. Wa atu haqqahu yauma hasadih, keluarkanlah zakat tanamanmu ketika panen. Apa ada dalam Al-Quran? Kalau ontamu 5 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Kalau kambingmu 40 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Kalau gandummu 630 kilogram, maka zakatnya adalah 5 wasak. 5 wasak itu zakat nisab 630 kilo kalau pakai kulit. Kalau sudah bersih maka dia 520, pakai kulit 630. Kalau sudah bersih kupas kulit 520. Maka keluarkan zakatnya, lihat dulu. Kalau dia pakai tada hujan, cuman mengharapkan hujan 10%. Tapi kalau dia pakai irigasi, potong biaya operasional. Itu yang saya maksud hadis. Ngapain Ustaz cerita hadis secara umum? Karena amal kita tidak diterima kalau tidak pakai hadis. Apalagi contohnya, masuk ke dalam masjid. Kenapa ada orang salat sunat tahiyatul masjid? Itu hadis. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sampai salat 2 rakaat. Maka mesti diamalkan. Lalu kemudian isi hadis itu apa? 3 saja. Loh, hadis sebanyak-banyak itu. Sahih Bukhari isinya 7.275 hadis. Sahih Bukhari 7.275 hadis. Isinya apa? 3. Akidah, fikih, akhlak. Tentang Allah, tentang Nabi, tentang Rasul, tentang malaikat, tentang alam barzah, tentang kubur, tentang kiraman katibin, tentang surga, tentang neraka. Akidah. Yang kedua tentang fikih syariah, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad. Yang ketiga tentang akhlak, ridho, qanaah, sabar, tawakal. Maka isi ajaran Islam itu 3. Adik-adik dimanapun belajar, dari Maroko sampai Merauke, enggak keluar daripada 3. Akidah, fikih halal haram, dengan akhlak. Kajian kita adalah tentang sabar. Masuknya kemana tuh? Akhlak. Malam ini kita mengkaji tentang bagaimana pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah diawasi oleh la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Kemana masuknya? Akidah. Malam ini kita mengkaji tentang masalah apa hukumnya mengusap kepala. Menurut mazhab Hanafi, mengusap kepala mesti 1/4. Menurut mazhab Syafi'i, mengusap kepala sikit aja selesai. Menurut mazhab Hambali, mengusap kepala demikian. Mana pembahasannya? Fikih. Oleh sebab itu maka isi hadis itu apa? Tak keluar dari yang 3. Ustaz, orang banyak mengkaji hadis-hadis tapi tidak dia amalkan. Yang tidak dia amalkan mana? Misal, tiba-tiba tadi saya selesai tausiah. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Tiba-tiba minum. Nampaknya sepele, tapi Ustaz ini tidak mengamalkan hadis. Mana dia? Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau kamu makan, makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau kamu minum, minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan yakulu bisimali, makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bisimali, minum pakai tangan kiri. Makanya minum pakai tangan kanan. Belajar hadis pendek-pendek dulu. Hadis arba'in, 4. Arba'in 40. Kenapa disebut 40? Karena dia 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, maka disebut dengan Arba'un An-Nawawiyah. Sudah hafal Arba'un Nawawiyah, pindah ke hadis satu lagi, Arba'un Ajluniyah, karena disusun oleh Imam Ajluni, maka disebut dengan Arba'un Ajluniyah dan Arba'un lainnya. Ini amat sangat baik. Kalau gitu saya pilih-pilih aja Pak Ustaz, ambil yang pendek-pendek, ambil yang enak-enak, ambil yang tetap keseharian. Bagus.
adik-adik anak kita yang sekolah SD IT, SMP IT, SMA IT. Tahun pertama 40 hadis, tahun kedua 40 hadis, tahun ketiga 40 hadis. Sehingga ketika dia tamat SMP 3 tahun, 120. Dikeluarkan sertifikat, sudah menghafal 120. Yang ingat, berapa yang hilang? 0 yang hilang. Lalu tinggal berapa? 12. Jadilah, tapi kita amalkan. Tapi tidak semua hadis itu wajib. Semua perbuatan Nabi wajib. Kalau semua perbuatan Nabi wajib, maka adik-adik yang pakai batik haram. Karena lawan daripada wajib haram. Solat itu wajib. Siapa yang enggak solat? Haram. Semua perbuatan Nabi wajib. Semua yang pakai batik haram. Karena Nabi pakai baju putih. Semua yang pakai sorban wajib. Berarti yang pakai peci haram. Yang enggak pakai peci haram kuadrat. Oleh sebab itu ulama dengan ilmu usul fikih dia bagi, ada perbuatan Nabi itu yang wajib, tapi ada yang sunat, ada yang sunat muakkad, bahkan ada yang haram. Loh, perbuatan Nabi kok haram? Ya, perbuatan Nabi haram. Mana contoh perbuatan Nabi yang haram? Nikah nggak pakai mahar. Nabi boleh nikah nggak pakai mahar, tapi kita mesti ada maharnya. Rukun nikah itu kalau nggak ada mahar malah disebutkan, aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, nggak pernah dibuka sampai mati. Itu naik. Tidak semua perbuatan Nabi wajib. Perbuatan Nabi ada yang wajib. Ketika anak saya lahir, lalu saya potong kambing. Yang motong bukan saya, orang lain. Saya orangnya lembut, membunuh hanya nyamuk aja saya mikir, apalagi motong kambing. Lalu dipotong mereka. Ini akikah anak Ustadz Somad. Nabi mengakikahkan cucunya, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, anak Sayyidina Ali, anak Fatimah. Maka Nabi mengakikahkan. Apakah akikah itu wajib? Enggak. Akikah sunat muakkad. Jadi perbuatan Nabi itu pun ada klasifikasinya. Jangan dipukul rata. Semua perbuatan Nabi wajib. Kalau semua perbuatan Nabi wajib, berarti semua ucapan Nabi wajib. Berarti Abdul Somad kalau meninggal, makamnya mesti di kamar tempat dia meninggal. Karena Nabi waktu meninggal, jenazahnya nggak dibawa keluar. Adik-adik yang pergi umrah, ziarah di depan makam Nabi, lalu guide-nya nunjuk, Bapak Ibu jamaah umrah sekalian, ini adalah makam Nabi, yang juga adalah kamar Sayyidatuna Aisyah. Loh, makam Nabi kok kamar Aisyah? Karena ketika Nabi meninggal, jenazahnya tidak dibawa keluar, langsung dimakamkan di tempat, di bawah kasur digali. Itu kamar Aisyah. Siapa yang ngomong begitu? Abu Bakar Siddiq. Ketika orang muhajirin mau membawa jenazah Nabi, mau dimakamkan di Makkah, orang Ansor maunya jenazah Nabi dimakamkan di Madinah. Lalu apa kata Nabi? Nahnu ma'asyirul anbiya. Kata Abu Bakar, saya pernah dengar, telinga saya pernah dengar Nabi ngomong. Apa kata Nabi? Nahnu ma'asyirul anbiya. Kami para nabi, nudfanu min haitsu namutu. Di mana kami meninggal, disitulah kami dimakamkan. Kalau sempat perbuatan itu jadi wajib, lalu saya sampaikan ke istri saya, nanti kalau aku meninggal, di mana aku meninggal, makamkan aku di situ. Pas tinggal sedang ceramah, apa mau dimakamkan di sini? Maka perbuatan Nabi itu tidak semuanya wajib. Jadi jangan kita langsung tuduh, oh Ustadz ini sudah meninggalkan sunnah, ini orangnya ingkar sunnah. Tidak, mungkin beberapa saya tinggalkan. Buktinya mana? Saya nggak pakai jubah, tapi bukan berarti saya ingkar sunnah. Saya nggak pakai sorban, tapi bukan berarti saya ingkar sunnah. Karena ada perbuatan Nabi itu yang wajib, ada perbuatan itu yang sunat, ada perbuatan itu yang sunat muakkad. Semua perbuatan Nabi wajib, berarti semuanya harus pakai cincin di kelingking. Karena Nabi pakai cincin di kelingking. Coba tengok Habib Rizik pakai cincin, Habib Umar bin Hafiz pakai cincin, Habib Ali As-Saqaf, Ali Al-Jufri pakai cincin. Tidak semua perbuatan Nabi itu wajib. Nah, ini tentang masalah perbuatan Nabi yang terkandung dalam hadis. Tapi perbuatan Nabi yang sifatnya baik, yang sifatnya anjuran, walaupun tak wajib, baik kita laksanakan. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'di, setelah aku meninggal. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Kita lanjutkan yang ini atau langsung bacain?